Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau share tentang bagaimana cara membuat database di Microsoft Access. Pertama, kita buka aplikasi Microsoft Access terlebih dahulu di laptop masing-masing. Lalu kita pilih opsi blank database dan kita beri nama database kita. Karena kali ini saya akan membuat database transaksi harian, maka database saya akan saya beri nama data transaksi. Setelah itu kita pilih create. Langkah selanjutnya kita akan membuat 3 tabel utama. Untuk membuat tabel, caranya kita klik menu view di pojok kiri atas, lalu pilih design view. Jangan lupa kita beri nama terlebih dahulu tabel kita. Untuk yang pertama kita namakan tabel transaksi, lalu klik OK. Nah, sekarang kita isi tabel transaksi kita. Untuk kolom pertama kita isi dengan ID transaksi dengan data type auto number. Kemudian kolom kedua kita isi dengan tanggal dengan data type date or time. Kemudian kita isi kode. Kolom ketiga dengan kode transaksi dengan data type short text. Untuk file size-nya kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita dan data kita. Kemudian kolom keempat kita isi dengan jenis transaksi dengan data type short text juga. Untuk kolom selanjutnya kita isi dengan jumlah dengan data type currency. Untuk formatnya kita juga bisa pilih dan kita sesuaikan. Kemudian kolom selanjutnya kita isi dengan deskripsi dengan data type long text. Kemudian kolom selanjutnya kita bisa isi dengan ID kategori dengan data type number, dan kolom terakhir kita isi dengan ID sumber dengan data type number juga. Mengapa ada ID kategori dan ID sumber? Karena mereka sebagai relasi dengan tabel-tabel selanjutnya. Kalau sudah, jangan lupa kita jadikan ID transaksi sebagai primary key, dan kalau sudah jangan lupa kita save lalu kita close. Nah, kemudian kita akan membuat tabel kedua, yaitu tabel kategori. Untuk membuat tabel kita pilih create, lalu pilih tabel dan klik view seperti tadi dan klik design view. Kemudian beri nama dengan tabel kategori lalu klik OK. Selanjutnya kita isi kolomnya dengan kolom pertama ID kategori dengan data type auto number. Kemudian dengan kolom kedua kita isi nama kategori dengan data type short text. Lalu kolom ketiga kita isi dengan tipe kategori dengan data type short text. Lalu setelah selesai kita simpan dan kita close. Selanjutnya kita buat tabel yang ketiga, yaitu tabel sumber. Kita pilih create lagi, kemudian tabel, dan kita klik view dan kita pilih design view. Kemudian kita beri nama dan klik OK. Selanjutnya kita isi kolomnya dengan kolom pertama, yaitu ID sumber dengan type auto number. Kemudian kolom kedua kita isi dengan nama sumber dengan type short text. Kemudian kolom terakhir kita isi dengan tipe kategori dengan data type short text juga. Jangan lupa ID sumber kita jadikan primary key. Kalau sudah, kita klik save dan close. Setelah semua tabel kita jadi, kita isi terlebih dahulu data di tabel kategori dan tabel
supaya nanti waktu kita buat form itu transaksi kita bisa pakai combo box yang langsung ambil dari tabel ini. Jadi lebih praktis dan lebih rapi. Selanjutnya kita akan membuat query. Query pertama kita akan membuat query untuk semua transaksi. Untuk membuat query kita bisa klik create, lalu pilih query design. Kemudian akan muncul add tables. Kemudian kita bisa tambahkan tabel transaksi, tabel kategori, dan juga tabel sumber. Pastikan semua tabel sudah terhubung relasinya. Jika belum, kita harus menghubungkan secara manual. Kemudian langkah selanjutnya adalah menambahkan file. Untuk menambahkan file kita bisa mengklik 2 kali di bagian file yang ingin kita tambahkan. Ada baris short di kolom tanggal, kita bisa pilih descending supaya tanggal bisa berurut dari tanggal baru ke tanggal yang lama. Setelah itu kita bisa klik tombol run dan kemudian simpan query dengan nama query transaksi lengkap atau transaksi. Kemudian kita akan membuat query yang kedua, yaitu query transaksi masuk, supaya bisa membedakan antara transaksi masuk dan juga transaksi keluar. Caranya sama seperti yang di awal tadi. Kita masukkan 3 tabel kita, tabel kategori, tabel transaksi, dan juga tabel sumber. Untuk file yang kita masukkan, kita bisa masukkan tanggal, kemudian kode transaksi, deskripsi, kemudian jumlah, nama kategori, tipe kategori, dan nama sumber. Untuk di baris kriteria di kolom kategori, kita bisa tuliskan masuk supaya nanti ketika transaksi masuk akan terpisah oleh transaksi keluar. Setelah itu kita bisa klik run dan juga simpan query-nya dengan nama query transaksi masuk. Ketika kita akan membuat query transaksi keluar, tentunya caranya juga sama seperti sebelumnya. Kita menambahkan 3 tabel kita. Kalau yang dimasukkan, kita masukkan tanggal, kode transaksi, deskripsi, jumlah, nama kategori, tipe kategori, dan nama sumber. Untuk tipe kategori kita bisa tuliskan keluar. Kemudian kita run, dan jangan lupa kita simpan dan beri nama query transaksi keluar atau query pengeluaran.
mau melihat cash flow kita, tentunya juga caranya juga sama. Kita bisa klik create design, query design, kemudian kita tambahkan 3 tabel kita. Untuk file ditambahkan, kita bisa tambahkan tanggal, kemudian deskripsi, kemudian tipe kategori, nama kategori, jumlah, dan juga nama sumber. Pada tanggal di bagian short kita bisa pilih ascending, kemudian kita bisa run, dan juga jangan lupa kita simpan, dan kita bisa beri nama query arus kas. Untuk selanjutnya kita akan membuat query berkategori untuk membedakan transaksi kita per kategorinya. Untuk caranya juga sama, akan tapi untuk tabel yang kita tambahkan, kita hanya menambahkan tabel transaksi dan juga tabel kategori. Untuk file yang ditambahkan, kita bisa menambahkan nama kategori, tipe kategori, dan juga jumlah. Kemudian kita klik tombol total, dan di bagian jumlah, kolom jumlah di baris total kita ganti sum. Kemudian kita bisa lihat terlebih dahulu. Kita klik view, kemudian database view. Query kita udah cukup, cuma saya ingin memisahkan antara transaksi keluar dan juga transaksi masuk. Oleh karena itu saya pilih design view lagi, mengganti jumlahnya dengan rumus yang sudah saya tuliskan pada video. Dan mengganti totalnya menjadi expression. Kemudian saya menambahkan lagi di bagian sebelahnya, akan tapi saya copy dari sebelahnya, saya ganti total keluar supaya nanti akan terpisah antara total masuk dan juga total keluar. Kemudian saya lihat terlebih dahulu di database view. Jika sudah sesuai dengan keinginan saya kembali ke design view untuk menambahkan pada bagian short, di bagian total masuk dan total keluar, yaitu saya tambahkan descending supaya akan diurutkan dari besar ke terkecil. Jika sudah, saya klik run, kemudian saya save dengan nama query per kategori. Untuk query yang terakhir yaitu query laporan bulan, di mana query tersebut digunakan untuk melihat besar pengeluaran dan juga pemasukan kita setiap bulannya. Untuk caranya juga tetap sama seperti sebelumnya, akan tapi tabel ditambahkan hanyalah tabel kategori dan juga tabel transaksi, di mana file yang ditambahkan yaitu bulan, total masuk, total keluar, dan juga saldo akhir. Di mana file yang kita tambahkan itu semua menggunakan rumus yang bisa kita lihat bersama-sama di dalam video. Kemudian jangan lupa klik tombol total pada kolom
bulan kita bisa menggunakan group by pada totalnya, dan juga pada bagian short kita bisa tambahkan ascending. Dan di bagian total masuk, total keluar, dan juga total saldo kita menggunakan expression pada baris total. Kalau sudah selesai, kita bisa melihat terlebih dahulu pada bagian database view. Dan jika sudah sesuai dengan keinginan kita bisa simpan lalu beri nama query kita. Selanjutnya kita akan membuat report, di mana report itu akan memudahkan kita untuk melihat hasil dari query yang telah kita buat. Untuk report yang pertama, kita akan membuat report transaksi lengkap. Kita pilih create, kemudian kita bisa pilih report wizard, kemudian pada tabel atau queries kita bisa pilih query semua transaksi. Kemudian untuk filenya kita bisa masukkan semua, kemudian kita klik next, kemudian kita next lagi. Untuk kita bisa urutkan berdasarkan tanggal, kemudian kita next lagi. Pada pilihan layout kita bisa pilih tabular, dan pada pilihan orientasi kita bisa pilih landscape. Kemudian kita bisa menamakan report kita dengan laporan transaksi lengkap. Kemudian kita bisa klik finish. Kemudian setelah kita klik finish akan muncul lembar laporan kita. Mungkin pertama muncul akan masih berantakan. Jika ingin kita ubah sesuai dengan kita bisa ubah dengan klik design view. Kemudian kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita bisa rapikan, kita bisa tambahkan warna sesuai ataupun gambar sesuai dengan keinginan kita. Untuk report yang kedua, kita akan membuat report transaksi masuk. Untuk caranya juga sama, kita bisa pilih create, kemudian kita pilih report wizard. Pada tabel atau query kita bisa pilih query pemasukan. Kemudian kita bisa pilih semua filenya, kemudian kita pilih next. Kemudian kita juga bisa urutkan berdasarkan tanggal, dan pada next, dan pada pilihan layout kita bisa pilih tabular, dan pada pilihan orientasi kita bisa pilih portrait. Kemudian kita next lagi, kemudian kita beri nama laporan kita dengan laporan pemasukan. Kemudian kita klik finish, dan ya akan muncul tampilan report kita.
semua filenya, kemudian kita bisa urutkan berdasarkan tanggal, kemudian next kita pilih layout yang tabular, kemudian orientasinya pun kita bisa pilih portrait, kita beri nama report kita dengan laporan pengeluaran, kemudian kita pilih finish, kemudian akan muncul tampilan report kita. Untuk selanjutnya kita akan membuat report laporan bulanan. Pertama kita pilih create, kemudian kita pilih report wizard, kemudian kita bisa pilih query laporan ke bulanan, dan kita masukkan semua filenya, kemudian next, kemudian kita bisa berdasarkan bulan, kemudian kita bisa pilih layoutnya tabular dan orientasinya portrait, kemudian kita pilih next, dan juga kita bisa namakan report kita dengan laporan bulanan. Kemudian selanjutnya kita akan membuat report berkategori. Kita pilih create, kemudian report wizard, kemudian kita pilih query berkategori, kemudian kita pilih semua filenya kita masukkan, kemudian next, pilih pada layoutnya tabular, kemudian pada orientasinya kita pilih portrait, lalu kita pilih next, dan kita beri nama laporan kita dengan laporan berkategori, kemudian terakhir kita pilih finish. Dan yang terakhir kita akan membuat report arus kas yang akan dilengkapi dengan saldo akhir dan juga saldo berjalan. Untuk langkah pertamanya juga sama, pertama kita pilih create, kemudian report wizard, kemudian kita pilih query arus kas, kemudian kita pilih tanggal, kemudian deskripsi, nama kategori, nama sumber, kemudian tabel kategori, kemudian jumlah. Dan kita next, dan kita pilih layoutnya dan orientasinya, kemudian kita next, dan kita beri nama laporan kita dengan laporan arus kas. Untuk menambahkan saldo berjalan dan saldo akhirnya, kita bisa masuk ke design view, kemudian kita tambahkan text box di sebelah jumlah, kemudian kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih properties, kemudian akan muncul property sheet di bagian data, di control source itu kita bisa tambahkan rumus seperti yang sudah saya tuliskan. Kemudian pada running sum kita bisa pilih overall, kemudian kita bisa ganti labelnya dengan saldo masuk. Kemudian kita juga akan menambahkan untuk saldo keluarnya. Caranya juga sama, kita bisa menambahkan text box terlebih dahulu. Kemudian pada on bound kita klik kanan dan kita pilih property sheet. Pada control source kita akan menambahkan rumus seperti yang sudah saya tuliskan. Kemudian pada running sum juga kita akan pilih overall, kemudian kita ganti labelnya dengan saldo keluar. Kemudian terakhir kita akan membuat saldo akhir. Kita scroll pada bagian report footernya, kita tambahkan text box di bagian report footer.
Kemudian kita ganti terlebih dahulu labelnya dengan saldo akhir. Kemudian pada ikonnya kita klik kanan lagi, kita pilih properties. Pada bagian control source kita bisa tambahkan rumus seperti yang sudah kita tampilkan. Kemudian kita pilih format, kita bisa ganti dengan currency. Kemudian jika sudah, kita bisa lihat terlebih dahulu di default view. Kemudian jika sudah sesuai dengan keinginan kita bisa klik save. Terakhir kita akan membuat form input data. Untuk pertama kita pilih create, kemudian form design, kemudian kita pilih klik kanan, kemudian properties. Di bagian record source kita pilih tabel transaksi. Kemudian kita akan menambahkan file dalam form. Untuk menambahkannya kita klik tab design, kemudian pilih add existing file, kemudian menambahkan combo box. Caranya kita bisa klik tab design, kemudian kita pilih combo box. Kemudian akan muncul pilihan opsi. Kita bisa pilih I want the combo box to get the values. Kemudian kita pilih tabel kategori. Kemudian kita pilih file ID kategori dan juga nama kategori. Kemudian akan muncul opsi, kita pilih yang store that value in this file. Kemudian kita simpan hasilnya ke file ID kategori. Kemudian kita beri nama combo box kita dengan kategori. Kemudian kita akan membuat combo box untuk sumber juga. Caranya juga sama, akan tetapi untuk pilihan tabel kita pilih tabel sumber. Kemudian kita tambahkan filenya ID sumber dan juga nama sumber. Pada opsi yang terakhir kita pilih store the value in this file. Kita simpan pada file ID sumber. Kemudian kita namakan combo box kita dengan sumber. Kemudian kita lihat dulu form sementara kita pada form view untuk melihat apakah combo box kita udah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian kita kembali lagi ke design view untuk melengkapi form kita. Kemudian kita bisa klik kanan dan pilih form properties untuk menambahkan judul pada form kita. Kemudian kita bisa menambahkan label pada form header untuk menambahkan judul pada form kita. Kita bisa menambahkan desain sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita bisa kembali ke form design untuk menambahkan button pada form kita. Pada button yang pertama kita pilih record operation. Kemudian actionnya kita pilih add new record. Kita bisa ganti pada teksnya, simpan baru, kemudian klik finish. Kemudian kita akan membuat button yang kedua. Kita pilih record operation dan delete record. Kemudian pada bagian teksnya kita bisa ganti dengan hapus. Kemudian kita akan menambahkan button yang ketiga. Kita bisa pilih form operation, kemudian pilih close form. Kemudian kita bisa ganti namanya dengan tutup dan klik finish. Kemudian kita menambahkan button lagi. Kita bisa pilih
record navigation dan kita pilih go to next record. Kemudian kita pilih picture, kita pilih arrow right, kemudian finish. Kemudian kita akan buat button yang terakhir, kita pilih record navigation dan kita pilih go to previous record. Kemudian kita pilih gambar, kita show all picture, kita cari arrow left, kemudian finish. Kemudian kita bisa tabular semua button kita biar terlihat rapi dengan pilih arrange, kemudian pilih tabular. Jika kita ingin mengganti warna pada tampilan kita bisa klik kanan pada bagian yang ingin kita ganti warna, kemudian kita pilih properties, kemudian pilih format dan pilih backcolor, dan kalian bisa pilih warna sesuai keinginan kita. Kemudian kita bisa rapikan sesuai yang kita inginkan. Kemudian jangan lupa, jika sudah selesai jangan lupa kita pilih save. Contoh laporannya sudah saya edit sesuai keinginan saya. Nanti kalian bisa edit sesuai dengan keinginan kalian. Selanjutnya kita akan mencoba mengisi form input kita. Hasilnya seperti ini. Form kita tadi. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan see you di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.